Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizatul Mas'ulah dengan NIM 2005120404. Saya dari kelas TI 2020B akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan untuk tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama pengertiannya, infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologi. Yang kedua, topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau nirkabel atau tanpa kabel. Berikut adalah jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi jaringan bus. Topologi yang terdapat pada jaringan komputer jenis bus disebut dengan backbone. Topologi ini menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Jika kabel utama putus, maka seluruh komunikasi akan terputus. Topologi bus yang menggunakan kabel sangat panjang akan mempersulit proses pencarian penyebab gangguan. Jika ada banyak komputer yang sedang mengirim pesan, kemungkinan bisa menyebabkan kecepatan komunikasi menjadi menurun dan lambat. Yang kedua, topologi jaringan ring. Topologi ini digunakan dalam bentuk cincin atau melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Topologi jenis ring merupakan sebuah media transisi yang menjuntai dari terminal pertama ke terminal lain. Pada akhirnya membentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Yang ketiga, topologi star. Topologi dan keamanan jaringan komputer model star menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berubah hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari. Sebab setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat. Yang keempat, topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jaringan komputer model tree, dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan hidden. Kabel dari hidden akan ditarik menjadi cabang yang terhubung ke beberapa terminal yang berbentuk topologi bus. Penggunaan topologi jaringan komputer tree akan menemui kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana data akan dikirim karena memiliki banyak cabang. Yang kelima, topologi jaringan mesh. Topologi jaringan mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit dideteksi. Bahkan ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Tak heran jika topologi jaringan model ini masih relatif mahal. Dan yang terakhir, topologi jaringan WLAN. Topologi nirkabel menggunakan Wireless Local Area Network yang hampir mirip dengan jaringan LAN. Namun, WLAN menggunakan wireless device sebagai penghubung jaringannya. Topologi WLAN menggunakan dua mode, yaitu mode infrastruktur dan mode ad hoc. Komunikasi yang terjadi pada mode infrastruktur harus melalui access point pada WLAN. Sedangkan untuk mode ad hoc, komunikasinya terhubung langsung dengan masing-masing komputer. Berikut ini adalah gambar-gambarnya, mulai dari topologi bus, topologi ring, topologi tree, topologi star, topologi mesh, dan topologi WLAN. Nah, selanjutnya adalah LAN, MAN, dan WAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Berikut adalah beberapa fungsi LAN. Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang kedua, memindai file dari satu komputer ke komputer lain. Dan yang terakhir, sharing printer. Yang kedua, WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dibedakan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2, 3, 4, 45, 155 hingga 625 Mbps atau bahkan lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain dan performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit.
MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai dalam membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintah, dan sebagainya. Jenis komponen jaringan. Yang pertama, server. Server pada jaringan komputer berfungsi memberikan pelayanan terhadap permintaan klien untuk menyediakan berbagai perangkat keras yang terdapat di dalam komputer, seperti permintaan memori yang lebih besar, hard disk berkecepatan tinggi, printer yang dapat dipakai bersama-sama, dan lebih banyak lagi. Selain bertanggung jawab untuk permintaan klien, server juga bertanggung jawab dalam mengatur lalu lintas data pada sebuah komputer. Yang kedua, modem atau modulator demulator. Jenis perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet dengan sebuah jaringan telepon. Yang ketiga, router. Router sendiri berfungsi sebagai penghubung antara LAN dengan jaringan internet di perangkat komputer yang akan Anda gunakan. Yang keempat, hub. Hub adalah suatu komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari berbagai port, namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirimkan sinyal ke perangkat. Dan yang terakhir adalah NIC. NIC atau Network Interface Card adalah sebuah komponen hardware yang dapat digunakan sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lain ke seterusnya. NIC sendiri memiliki variasi kecepatan yang berbeda-beda, mulai dari 10 Mbps hingga 1000 Mbps. Namun yang perlu Anda perhatikan adalah kecepatan tersebut akan tergantung juga pada kecepatan LAN yang Anda miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.